Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arben Irawan Setiawan, NPM 1816021030, kelas reguler B. Sini saya akan mempresentasikan tugas analisis politik Indonesia tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang. Pembahasan meliputi: pertama, perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan; kedua, perkembangan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959; ketiga, perkembangan demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965; keempat, perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru; kelima, perkembangan demokrasi pada masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pertama, perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan. Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh; kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator; ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Kedua, perkembangan demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959 dengan menggunakan UUD sementara sebagai landasan konstitusionalnya. Demokrasi parlementer gagal karena satu, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik; dua, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah; tiga, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan; ketiga, perkembangan demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7/MPRS/1965 adalah sesuai dengan bunyi sila keempat Pancasila, namun di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri presiden yang bersifat diktator, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh PKI. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah menggabungkan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR
GR peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Selanjutnya, perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru. Perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Negara Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Keadaan ini adalah dampak dari kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu. Dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasi, dipakai pendekatan keamanan, intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar, tersedianya sumber biaya pembangunan, sukses negara Orde Baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui Pelita 1, 2, 3, 4, 5, dan masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal juga sebab rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada, rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan HAM yang terbatas, tumbuhnya KKN yang merajalela. Sebab jatuhnya Orde Baru, hancurnya ekonomi nasional, terjadinya krisis politik, TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orba, gelombang demonstrasi yang hebat menuntut Presiden Soekarno untuk turun dari jadi presiden. Terakhir, perkembangan demokrasi pada masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru. Sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain keluarnya ketetapan MPR RI tentang pokok-pokok reformasi, ketetapan nomor 7 MPR 98 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum, TAP MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, TAP MPR RI nomor 13 MPR 98 tentang pembahasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, 4. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sudah 2 kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2004. Demokrasi yang ditetapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, namun berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Perbedaan demokrasi reformasi dengan demokrasi sebelumnya adalah pemilu yang dilaksanakan 1999 sampai 2004 jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Terima kasih. Sekian
presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.